قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, setelah viral video pidato dari Pak Dahlan Iskan yang mengatakan bahwa dirinya ini beberapa kali pergi ke Taiwan menemui pemimpin agama tertinggi di sana yang namanya Buddha Chi, di mana agama tersebut tidak memperbolehkan pemeluknya untuk mendirikan tempat ibadah, tidak boleh beribadah apapun, bahkan sampai berdoa pun tidak boleh. Tapi justru setelah itu viral video dari Pak Dahlan Iskan yang melakukan ritual ibadah, dan itu jelas ritual ibadahnya umat Buddha. Tuh kaum muslimin, ya, Pak Dahlan Iskan di dalam pidato yang sudah kita bahas kemarin menyampaikan bahwa agama Buddha Seci itu tidak memperbolehkan pemeluknya untuk melakukan ibadah dan juga tidak boleh mendirikan tempat ibadah. Tapi beredar video dari Pak Dahlan Iskan sendiri yang melakukan ritual yang seperti ini kaum muslimin. Ya, ini gimana ini? Ini kan namanya kontradiktif dengan video pidato dari Pak Dahlan Iskan. Di pidato yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, Pak Dahlan Iskan menyampaikan bahwa ajaran Buddha Seci itu tidak memperbolehkan pemeluknya untuk melakukan ritual ibadah. Tidak boleh mendirikan rumah ibadah. Akan tetapi video dari Pak Dahlan Iskan yang beredar itu sedang melakukan perkara ibadah di tempat ibadah umat Buddha. Di mana dengan beredarnya video-video tersebut, kemudian ada isu-isu yang mengatakan bahwasannya Pak Dahlan Iskan ini sudah pindah agama, murtad, keluar dari agama Islam. Kalau memang ternyata terbukti seperti itu kaum muslimin, ya, sungguh sangat kasihan kaum muslimin. Kita sebagai orang yang sama-sama beragama Islam, tentu ketika melihat ada saudara Islam kita yang kemudian keluar dari agama Islam, tentu sangat-sangat menyayangkan kaum muslimin. Karena kita tahu, ya, akidah kita sebagai orang Islam mengatakan bahwasanya selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, memilih agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi kaum muslimin. Sehingga kalau memang benar-benar Pak Dahlan Iskan ini murtad, keluar dari agama Islam, maka kita sebagai saudara sesama muslim tentu sangat menyayangkan kaum muslimin, ya. Perumpamaan muslim itu bagaikan satu tubuh. Ya, seandainya ada bagian tubuh yang sakit,
maka semuanya akan ikut merasakan kesakitan kaum muslimin. Bahkan sampai demam, nggak bisa tidur. Lalu bagaimana ketika ada saudara sesama muslim yang bukan sekedar sakit, tapi sudah ya masuk ke dalam jurang kebinasaan, murtad, keluar dari agama Islam, maka tentu sangat bersedih kaum muslimin. Dan ada video di mana ada seorang mantan wartawan Jawa Pos, di mana beliau ini adalah rekan Pak Dahlan Iskan, ya, mencoba untuk menelusuri dan mengkonfirmasi ya, kepada Pak Dahlan Iskan sendiri. Ya. Mereka berusaha untuk mencari penjelasan dari Pak Dahlan Iskan sendiri terkait video yang beredar tersebut. Ya. Apakah benar Pak Dahlan Iskan ini sudah murtad, keluar dari agama Islam, atau seperti apa? Akan tetapi sepertinya mereka belum mendapatkan kabar dari yang bersangkutan, dari Pak Dahlan Iskan kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak muncul di publik, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan tiba-tiba diramaikan, diviralkan di media sosial, di dunia maya, itu sedang melakukan ritual di kelenteng. Belum tahu kelenteng di mana, tapi nampaknya kelenteng itu ada di Surabaya. Jadi mantan CEO Jawa Pos Group itu terlihat sedang membawa patung dewa dan membawanya ke atas altar, dan kelihatan serius sekali. Di sampingnya ada seorang warga negara Tionghoa yang ikut mendampingi dia dan menjadi pemandu. Dahlan kelihatan sangat serius, dan ini meramaikan dunia maya. Bahkan teman-teman dari Jawa Pos, Jawa Pos pun juga ikut mempertanyakan, ini Pak Dahlan ini sedang apa? Ferry Ismirsa, salah satu wartawan Jawa Pos dulu, mantan wartawan Jawa Pos yang sahabat saya, itu sudah menelpon Pak Dahlan tapi belum direspon. Lalu Ferry juga sudah mengkonfirmasi lewat WA tapi sampai sekarang belum dibalas. Saya yang dulu juga wartawan Jawa Pos mencoba mengkonfirmasi ke Pak Dahlan juga belum direspon. WA saya juga belum dibalas. Nah, yang mengagetkan itu adik kandungnya Pak Dahlan, Zainuddin Iskan, itu dia tinggal di Madiun dan saya kenal baik dengan beliau. Itu juga menelpon kakaknya tapi tidak diangkat teleponnya, dan akhirnya di WA isinya, tolong masku, kalau belum tobat jangan menggunakan nama bapakku di belakang namamu. Iskan itu nama bapaknya Pak Dahlan. Kasihan bapakku jika tahu apa yang kamu lakukan. Itu WA Mas Zainuddin kepada Pak Dahlan, dan kita belum tahu balasan dari Pak Dahlan apa. Tapi ada WA yang diteruskan ke beberapa teman Jawa Pos yang isinya adalah, untung saya tidak sedang nyapres. Ini mungkin jawaban dari Pak Dahlan ke teman-teman yang penasaran dengan apa yang dilakukannya, itu melakukan ritual di kelenteng menjelang atau pas hari raya Imlek kemarin. Ya, kita tunggu nanti bagaimana tanggapan Pak Dahlan. Saya juga akan terus berusaha menghubungi beliau untuk mengkonfirmasi apa maksudnya, karena kita tahu bahwa Pak Dahlan adalah seorang muslim dan sudah berhaji, sudah berumroh dengan anak-anak dan istrinya, dengan keluarga besarnya, dan rasanya aneh kalau seorang muslim melakukan ritual di kelenteng seperti itu, melakukan ritual agama lain. Nah, mudah-mudahan ini hanya kekilafan beliau dan segera menyadarinya, dan Allah memaafkan, mengampuni kekilafan itu. Terima kasih, kita tunggu kabar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, itu tadi informasi dari rekan Pak Dahlan Iskan, ya, rekan ketika Pak Dahlan Iskan di Jawa Pos kaum muslimin. Siapa yang tidak terkejut melihat temannya sesama muslim, ya, kemudian mendengar kabar, melihat video dari temannya tersebut ternyata melakukan ritual ibadah orang kafir. Ya, tentu sebagai teman, apalagi kalau sudah teman akrab, ya, lama di sebuah perusahaan yang sama, itu sudah seperti saudara. Ya. Ketika melihat saudaranya seperti itu,
maka pasti sangat terkejut mereka kaum muslimin, ya. Mereka sudah berusaha untuk mengkonfirmasi, akan tetapi mereka tidak mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Justru hanya mendapatkan jawaban, untung saya tidak sedang nyapres. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi disebutkan tadi adiknya Pak Dahlan Iskan sendiri sudah menghubungi, ya, sudah me-WA Pak Dahlan Iskan dengan kata-kata seperti itu, akan tetapi juga belum ada informasi balasannya seperti apa. Kami yakin mereka sangat khawatir terhadap kondisi Pak Dahlan Iskan. Karena masalah yang seperti ini, pertaruhannya antara kekal di neraka dan kekal di surga kaum muslimin. Kalau seseorang itu jelas murtad keluar dari agama Islam, maka jelas, ya, tempatnya di neraka untuk selama-lamanya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Karena mereka itu sudah, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seburuk-buruk makhluk. Bagaimana tidak buruk? Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Sehingga kami dapat merasakanlah kaum muslimin, ya, merasakan bagaimana perasaan rekan-rekan dari Pak Dahlan Iskan, terlebih keluarganya, ketika melihat video dari Pak Dahlan Iskan yang seperti itu kaum muslimin. Ya, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan, ya, segera ada jawaban apakah Pak Dahlan Iskan ini benar-benar murtad keluar dari agama Islam, atau itu hanya kekhilafan beliau, kesalahan beliau karena kebodohan beliau, dan mudah-mudahan beliau segera memperbaiki diri, ya, mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, masih diberikan nyawa, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.